إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تقول بها لله رضاء ولحق النبي أداء ووفاء. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Muharram. Di 10 Muharram ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada kita untuk berpuasa, yang mana fadilahnya tidak sama lagi bagi jamaah sekalian, yaitu menggugurkan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Ibadallah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitupun Ibnu Majah dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita. 3 wasiat yang apabila kita jalankan, yang apabila kita tunaikan, maka itu benar-benar akan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat bagi kita. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, idzni wa aujiz." Berikan wasiat kepadaku, dan wasiatnya ringkas wahai Rasulullah. Wasiat yang ringkas yang bisa aku hafal, yang bisa aku ingat, yang bisa aku jadikan pegangan dalam hidupku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kunta fi salatika fashalli salatan muwaddi'in," kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, apabila kamu sedang menegakkan salat, sedang mendirikan salat, maka salatlah layaknya orang yang akan berpisah. Ibadallah, kita ketahui bersama, yang namanya orang yang akan berpisah, maka dia akan menjaga tutur katanya, menjaga sikapnya, memperbagus sikap dan tutur katanya kepada orang-orang yang akan dia tinggalkan. Maka adalah kita memposisikan diri kita seperti orang yang berpisah ketika sholat. Oh, ini adalah sholat terakhir kita, sehingga kita akan melakukannya secara totalitas, memperindah, memperbagus gerakan sholat kita. Rukun-rukunnya dijaga, syarat-syaratnya ditunaikan, adab-adab di dalam sholat dihadirkan. Karena sesungguhnya orang yang memperbagus sholatnya, maka itu akan mendatangkan kemuliaan dunia akhirat baginya, serta akan menjauhkannya dari kehinaan dan keburukan. Hatinya akan dipenuhi dengan keimanan, dan akan terdapat kebahagiaan itu ada di dalam sholat. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana sholat Nabi, maka beliau mengatakan, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagaimana indahnya sholat Nabi, bagaimana panjangnya sholat Nabi.
Karena tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat itu memperindah, memperbagus dan memperpanjang rakaat. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sholat maka kita menghadirkan wasiat Nabi, yaitu sholat seperti orang yang akan terakhir kali melakukannya, seperti sholat orang yang akan berpisah dengan kehidupannya, sehingga dia akan memperbagus, memperindah sholatnya. Kemudian wasiat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu qadah. Jangan pernah berbicara, mengucapkan ucapan yang kalian esok hari akan minta maaf karenanya. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita untuk menjaga lisan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita untuk menjaga lisan, karena lisan ini kalau tidak dijaga maka sangat berbahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita di dalam Al-Quran, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata yang terucap melainkan malaikat siap mencatatnya. Kenapa lisan disebut bukan anggota badan yang lain? Karena lisan ini sangat berbahaya kalau tidak dijaga. Itulah kenapa Rasulullah SAW juga dalam riwayat lain menyatakan, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan yazillu biha ila nari jahannam ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang orang berbicara dengan satu patah kata yang ada unsur kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, tapi dia tidak peduli, bodoh amat, tidak pernah dipikir kalau ngomong. Padahal itu bisa membuat dia terseret ke dalam neraka jahanam yang dalamnya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Oleh karena itu juga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengingatkan kita jemaah sekalian, wa hal yaqubun nasu fi nari jahannam ala manakhirihim illa khasa'il alsinatihim. Adakah yang lebih banyak menyeret orang ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan kecuali dua dari lisan mereka? Lidah ini yang banyak menyeret orang ke neraka jahanam, kata Rasulullah SAW. Karena begitu bahayanya lah Rasulullah SAW mengingatkan kita, memberikan wasiat kepada kita, la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu qadah. Jangan kamu mengucapkan kata yang esok kamu akan minta maaf, cari uzur karena ucapan tersebut. Maknanya adalah Rasulullah ingin kita berpikir dua kali sebelum berbicara. Apakah yang kita ucapkan ini manfaat, benar, baik? Kalau baik ada manfaat, ada masalah atau tidak. Qul anka hadza, kata Nabi, jaga lisan. Karena sikap mukmin yang sebenarnya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik. Kalau baik ada maslahatnya atau tidak, jika tidak lebih baik diam. Karena tidak ada yang lebih layak untuk penjara lama dalam kehidupan ini kecuali lisan. Lisan itu layak untuk ditahan selama-lamanya. Karena banyak menyeret manusia ke neraka jahanam. Waliyahumillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibadallah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian wasiat Nabi yang ketiga dan ini yang terakhir adalah wa ajbil ya'sa amma fi yadin nas, kata Nabi. Hendaklah kamu tidak melirik kepada kenikmatan orang lain,
Tapi hendaklah kamu merasa qanaah, redha dengan apa yang Allah bagi dan beri kepadamu. Karena sifat qanaah ini akan membuat kita jauh dari penyakit hati, hasad, dengki, iri, egois, dan akan membuat kita lebih tenang dalam kehidupan dunia ini. Karena hati kita jauh dari was-was dunia. Tapi kalau kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah, kemudian melirik nikmat orang lain, maka itu akan membuat hati kita dengan penyakit dengki, iri. Dan orang yang dengki serta iri itu hidupnya tidak akan tenang. Karena ketika melihat orang bahagia, hatinya sakit, dadanya sesak. Ketika melihat orang dapat nikmat, hatinya sesak, kecewa. Kok saya nggak punya seperti apa yang dia punya? Tapi kalau kita menang, ridho dengan apa yang Allah bagi, ridho dengan apa yang Allah beri, karena semuanya diberikan jatahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha tahu yang terbaik untuk hamba-Nya, maka itu akan membuat hati kita sehat, selamat dari penyakit-penyakit tadi, selamat dari hasad, selamat dari dengki, selamat dari was-was dunia, dan hati ini akan tenang, bahagia. Perlu kita ketahui jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Belum tentu jika Allah memberikan kita seperti apa yang diberikan kepada saudara kita itu membuat kita bahagia. Itu baik bagi kita, belum tentu. Sehingga jangan pernah mengharapkan memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, tapi hendaklah kita merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita harus berharap kepada Allah, minta kepada Allah, jangan harapkan sesuatu yang ada di tangan manusia. Karena semakin kita meminta, mengharap kepada manusia, semakin hina kita di hadapannya. Tapi kalau kita terus berharap, bertumbuh, berserah dan minta kepada Allah, semakin tinggi kita, semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 3 wasiat Rasulullah SAW yang kalau kita jalankan maka benar-benar akan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Salat adalah merupakan intisari dari agama kita, tiang agama kita. Kalau kita jaga, maka akhirat kita terjamin. Kemudian lisan ini merupakan sumber malapetaka. Kalau kita jaga, maka kita selamat. Terakhir, bersikap qanaah, karena qanaah akan kita jauh dari penyakit dengki, hasad dan iri. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan jamaah sekalian. Hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa 'alal muslimin. Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana